Balik maning bersama SB Movie. Pada kesempatan kali ini, SB Movie akan mendongeng sebuah film petualangan, gelut-gelutan, dan melayu-melayunan di tengah hutan. Film berjudul Apocalypto yang dirilis pada tahun 2006. Film ini menceritakan tentang perjuangan seorang pria demi menyelamatkan keluarga serta sukunya dari serangan brutal suku lain yang terkenal kejam dan barbar. Bagaimana keseruan kisah filmnya? Oke guys, tak perlu berlama-lama, langsung saja kita sikat alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Jaguar Paw yang sedang berburu babi hutan bersama sang ayah serta saudaranya. Dalam perburuannya, mereka sempat kewalahan karena babi itu melayunya sangat banter. Namun akhirnya perangkap yang dibuat Jaguar berhasil menangkap babi tersebut. Kemudian mereka pun langsung menyantapnya. Bahkan Jaguar memberikan bagian brijilanya kepada salah satu temannya yang membuat mereka semua tertawa. Tak lama kemudian mereka mendengar sesuatu dari balik semak-semak dan ternyata itu adalah sekelompok suku lain yang dipimpin oleh Sergio. Karena telah memasuki kawasan mereka, Jaguar dan yang lain nyaris menyerangnya, namun sang ayah langsung menahannya. Di sini Sergio mengatakan bahwa mereka hanya ingin lewat. Sergio juga mengatakan bahwa tanah mereka sudah dirampas. Setelah itu, di perjalanan pulang, sang ayah mengingatkan kepada kelompoknya untuk tidak menceritakan apa yang telah terjadi di hutan kepada orang-orang yang ada di pemukiman. Sesampainya di pemukiman, mereka disambut oleh keluarga mereka masing-masing. Lalu Jaguar bertemu dengan istri dan anak sulungnya. Keluarga kecil mereka sangat bahagia, di mana kali ini istri Jaguar sedang hamil lagi. Malam harinya terlihat mereka sedang merayakan pesta. Namun berbeda dengan Jaguar yang tidak dapat melupakan kejadian di hutan waktu itu, hingga sampai ia mengalami mimpi buruk. Setelah terbangun dari mimpinya, dari arah lain datanglah suku asing di bawah pimpinan Zero. Sedangkan Jaguar yang masih di atas ranjang, dia segera membangunkan anak istrinya dan bergegas lari dari tempat itu. Sementara pasukan Zero mulai membunuh secara membabi buta dan membakar gubuk yang ada di sana. Dalam penyerangan itu, Jaguar berhasil lari dan ia menyembunyikan anak istrinya di sebuah lubang sumur kering. Tak lama salah satu anak buah Zero melihat Jaguar sedang mengulur tali. Jaguar yang panik, dia pun melepaskan tali itu dan menghadapi anak buah Zero. Setelah berhasil menghabisinya, Jaguar terpaksa meninggalkan anak istrinya demi menolong yang lain. Namun ia berjanji akan segera kembali. Jaguar juga mengikatkan tali itu di sebuah batu agar memudahkan istrinya keluar dari sumur itu. Setelah itu pertempuran sengit pun terjadi. Di mana akhirnya Jaguar tertangkap dan diikat. Lalu ayah Jaguar dihabisi di depan mata Jaguar. Masaka.
Singkat cerita, setelah Jaguar tersadar, ia mendapati dirinya sudah terikat. Begitu juga dengan orang-orang sukunya. Kekejaman juga belum berakhir. Mereka juga memperkaos para wanita. Di tengah kengerian itu, Jaguar sempat memandangi arah sumur, sehingga salah satu anak buah Zero curiga dan langsung memeriksa sumur itu. Untungnya istri dan anak Jaguar bergegas bersembunyi. Akan tetapi tali yang sudah Jaguar ikat di balik batu diputuskan oleh anak buah Zero. Dan kini anak istrinya benar-benar terjebak di dalam sumur. Setelah semua para tawanan diikat, mereka mulai diarak meninggalkan pemukiman. Ketakutan Jaguar pun semakin bertambah ketika mulai melangkah menjauh dari anak dan istrinya. Di sini terlihat anak-anak yang masih hidup dibiarkan begitu saja. Mereka kebingungan menyaksikan orang tuanya diseret paksa. Para anak-anak pun berusaha mengikuti mereka dari belakang. Sesampainya mereka di tengah hutan, Jaguar bertemu kembali dengan Sergio yang juga ditangkap oleh kelompok Zero. Kemudian para tawanan terus digiring masuk hutan lebih dalam lagi. Seorang pria bernama Dalban terluka sampai tak sanggup lagi berjalan. Namun anak buah Zero yang paling brutal memaksanya untuk terus berjalan dan memukuli Jaguar yang berada tepat di depan Dalban. Tak mau melihat temannya menjadi sasaran, Dalban pun berusaha bangkit kembali. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, mereka tiba di perbatasan wilayah pedalaman dan kini mereka harus menyeberangi sungai yang sangat deras. Sehingga para anak-anak harus berhenti mengikuti orang tuanya. Sesampainya di kaki gunung, luka Dalban semakin parah di mana ia tak sanggup lagi untuk berjalan dan membuat yang lain hampir terjatuh ke jurang. Melihat itu, anak buah Zero yang sadis melepaskan ikatan Dalban dan melemparnya ke jurang. Malam harinya, Zero menemui anaknya yang bernama Supri, di mana Supri baru pertama kali ikut melakukan perburuan manusia. Ia mendapatkan hadiah dari ayahnya sebuah belati kecil sebagai tanda kelak ia akan meneruskan ayahnya pemimpin perburuan manusia. Mache. Sok ukinsi. Kemudian semua tawanan dikumpulkan dan masih dalam keadaan terikat. Di saat itu juga Jaguar mendengar suara gemuruh menggema di langit yang bertanda hujan akan turun. Tentunya hal itu membuat Jaguar cemas mengingat anak dan istrinya masih berada di dalam sumur. Keesokan harinya saat melanjutkan perjalanan, tiba-tiba mereka bertemu seorang anak kecil yang sedang menangis di hadapan jasad orang tuanya. Dengan penuh duka, kemudian anak itu mendekati rombongan Zero dengan tatapan tajam dan mistis. Anak itu mengatakan bahwa kebrutalan mereka akan segera binasa oleh salah seorang yang kini sedang mereka tawan. Kemudian mereka sampai di tempat kumpulan orang-orang dari suku pedalaman yang sedang diperbudak, di mana mereka disuruh bekerja di tambang kapur putih tanpa diberi makan maupun minum sehingga mereka muntah darah. Setelah itu semua tawanan laki-laki dibaluri cat warna biru untuk persiapan acara persembahan, sedangkan tawanan wanita dijual dengan cara dilelang. Kini para tawanan pun semakin ketakutan saat memasuki gerbang kematian dan melihat tembok yang dihiasi dengan gambar manusia dipenggal kelapanya untuk dijadikan tumbal. Mereka sadar bahwa nasib mereka akan sama seperti apa yang sedang mereka lihat. Kengerian itu mulai terlihat jelas ketika mereka menyaksikan pemenggalan kelapa yang ada di atas sana.
Kini tibalah titik paling mengerikan di mana mereka digiring untuk menghadap sang kepala suku dan Algojo yang sudah siap memenggal kelapa mereka satu persatu. Korban pertama pun dibaringkan, kemudian perutnya ditusuk dan diambil jeroannya, kemudian memenggal kelapanya. Dan kini giliran Jaguar pun tiba. Ia juga sudah pasrah dengan nasibnya saat ini. Ketika Jaguar hendak dieksekusi, tiba-tiba matahari tertutup bulan. Secara kebetulan hari itu sedang terjadi gerhana yang diyakini Dewa Matahari sudah kenyang. Tak lama awan gelap kembali terang dan itu pertanda bahwa ritual pengorbanan harus diakhiri dan Jaguar pun akhirnya tidak jadi dieksekusi. Setelah itu, sisa para tawanan dibawa ke lapangan dekat ladang. Ternyata para kelompok Zero berencana melakukan permainan mematikan, di mana para tawanan disuruh lari menuju ladang dan harus melewati serangan para kelompok Zero. Sebelum mulai, Supri diperintahkan oleh ayahnya untuk menghadang di posisi ujung lapangan dekat ladang jagung sebagai eksekutor akhir yang berhasil lolos. Setelah itu, teman Jaguar dan satunya lagi disuruh untuk berlari, dan mereka akhirnya metong dengan tragis. Kini giliran Jaguar dan temannya. Jaguar yang cerdik, dia pun berlari zigzag agar menyulitkan si pembidik. Namun keduanya tetap kena sasaran. Jaguar yang masih bisa bertahan, dia memotong ujung anak panah, kemudian ia langsung menusuk leher si Supri Putra Zero. Lalu Jaguar pun segera berlari. Zero yang melihat anaknya tewas, dia pun murka dan langsung mengajak anak buahnya untuk mengejar Jaguar. Di tengah pelariannya, Jaguar terjatuh di tengah tumpukan bangkai manusia tanpa kelapa. Lalu dia bergegas lari masuk ke dalam hutan. Zero pun terus mengejar Jaguar tanpa henti. Jaguar yang terluka dan kelelahan, ia pun bersembunyi naik ke atas pohon. Ternyata tetesan darah Jaguar mengenai punggung anak buah Zero. Setelah situasi lumayan aman, Jaguar dikejutkan dengan kemunculan seekor macan hitam yang siap menerkamnya. Di lain sisi, Zero menyadari darah yang menempel di punggung anak buahnya. Tentunya Jaguar sedang bersembunyi di atas pohon. Mereka pun putar balik dan berpencar hingga akhirnya mereka melihat Jaguar yang sedang berlari. Lalu mereka pun mengejar dan tidak menyadari kalau Jaguar juga sedang dikejar macan hitam. Dan akhirnya anak buah Zero lah yang diterkam macan tersebut. Lalu kelompok Zero pun membunuh macan itu. Setelah kejadian itu, kelompok Zero teringat kembali atas ramalan si anak kecil tempo hari, bahwa mereka akan mendapatkan malapetaka. Namun Zero tak menggubris dan ia tetap melanjutkan mengejar Jaguar karena sudah membunuh anaknya. Kemudian mereka pun lanjut mengejar Jaguar. Singkatnya, anak buah Zero melihat jejak Jaguar, namun ia malah dicokot ular.
Mengingat Jaguar terus berlari, Zero pun menyuruh anak buahnya meninggalkan yang cedera untuk lanjut mengejar Jaguar. Hingga mereka yang melihat Jaguar langsung melemparkan tombak dan memanahnya. Jaguar pun terus berlari ke arah sungai dan nekat loncat ke air terjun yang sangat curam. Setelah berhasil selamat, Jaguar pun berteriak menantang mereka untuk mengejarnya. Lalu salah satu anak buah Zero mengatakan untuk berhenti mengejarnya. Namun Zero malah menusuk anak buahnya. Kemudian mereka semua pun terjun melompat ke bawah. Dan salah satu anak buah Zero ada yang kejeblok ndase nang watunan. Melihat itu, Jaguar pun terus berlari masuk ke dalam hutan. Namun sialnya ia terperangkap ke dalam lumpur hisap. Dan dengan sisa-sisa tenaganya, dia pun berhasil keluar dari lumpur itu. Kemudian dengan tekad yang kuat dan teringat akan pesan ayahnya bahwa ketakutan adalah sebuah penyakit. Mengingat itu, Jaguar pun memberanikan diri untuk melawan Zero dan pasukannya. Lalu Jaguar dengan tubuh yang penuh lumpur sambil membawa sarang tawon, dia pun melemparkan ke arah mereka. Kini Jaguar mulai memasang strategi. Ia menggunakan senjata duri dilumuri lendir kodok yang beracun. Lalu dari balik semak, Jaguar menembak duri racun ke arah target hingga mengenai salah satu dari mereka. Di saat Jaguar akan mengambil senjata, muncul anak buah Zero yang telah membunuh ayahnya waktu itu. Dengan dendam yang membara, akhirnya Jaguar pun berhasil menghabisinya. Setelah itu hujan pun turun dan Jaguar harus bergegas menuju sumur untuk menyelamatkan anak istrinya. Dan ternyata istrinya hampir melahirkan. Di saat Jaguar sampai di sana, ia melihat tubuh istrinya sudah terendam air. Namun Jaguar harus kembali berlari karena mereka sudah semakin dekat. Tak lama Zero muncul tepat di hadapan Jaguar dan berhasil memanah Jaguar. Dalam kondisi lemah, Jaguar hanya berdiam diri sambil menatap Zero dengan emosi yang membara. Lalu Zero pun langsung berlari menyerang Jaguar, namun ternyata ada sebuah jebakan dan langsung menghantam Zero hingga tewas. Sementara itu di sumur, air sudah menenggelamkan istri dan anak Jaguar. Namun mereka berhasil bertahan dengan berdiri di atas batu. Dan di saat itu juga istri Jaguar berhasil melahirkan bayinya. Sedangkan Jaguar masih terus berlari dari kejaran sisa anak buah Zero hingga akhirnya ia tiba di pinggir pantai. Di sana perhatian mereka teralihkan dengan rombongan kapal yang akan menepi. Jaguar pun mengambil kesempatan itu untuk berlari dan kembali menolong anak istrinya. Setelah sampai di sumur, Jaguar pun berhasil menyelamatkan istri dan kedua anaknya. Kini mereka pun berencana akan menuju hutan mencari kehidupan baru. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton. Nantikan alur cerita film lainnya bersama SB Movie.